Oke guys, balik lagi ke channel Bas Clemens XCN melawan Alter Ego ya. Hari ini kita bakal bikin semua game ya. Kita bakal borong dari A sampai Z guys ya. King Barbie kali ini bakal dibuka guys, Hayabusa dan juga Hellcarte. Tapi sepertinya di sini King Barbie lebih memilih untuk ngambil carry terlebih dahulu ya. Karena di sini emang Cloudnya di ban sama anak-anak XCN. Jadi kemungkinan hyper carry terkuatnya kedua adalah dari carry. Dan kalau ada carry, biasanya musuhnya tuh counternya tuh pakai apa ya? Pakai Parsia. Kalau nggak pakai Cecilion guys, karena emang mereka bisa kayak ngezoning carry-nya supaya dia nggak bakal bisa free hit. Dan ini pemilihan Kimi di awal gini, gue nggak tahu apakah pemilihan yang tepat atau enggak dari anak-anak Alter Ego. Parsianya bakal di ban. Di sini masih ada Valir, masih ada Selena guys. Selena nggak diambil loh. Jadi ini kedua tim ini sepertinya bukan Selena lover ya. Kalau RRQ Hoshi kan kemarin ada Selena dibuka ya. Walaupun James bilang dia nggak expect buat dapat Selena, tapi kalau dikasih Selena ya kenapa tidak? Tapi di sini kita lihat kedua tim ada Selena, tapi mereka nggak ngambil pilihan itu, mau lebih memilih ke arah ngambil Uranus, Carmilla, Chow terlebih dahulu guys ya. Dan di sini menurut gue XCN kalau mau ngambil Selena masih bisa banget sih. Johet bakal di ban di sini. Masih ada Selena, masih ada Nata guys ya. Jadi di sini kayak biasa kan di ban Selena, Nata di ban. Tapi kali ini terbuka semua dan mereka memutuskan untuk tidak ngambil guys. Mereka lebih memilih Rafaela di sini sepertinya buat tambahan supaya team fight-nya sepertinya bisa jadi lebih jangka panjang, buat carry-nya juga, buat engage lebih gampang, buat kabur juga buat mereka tuh lebih gampang. Dan akan ada pilihan Lolita di sini ya, karena emang satu-satunya hero yang bisa nahan carry itu adalah sebenarnya Lolita guys ya. Karena kalau yang lain itu mungkin kalau pakai carry ya, Hylos pun mau bikin apapun tembus ya bisa ya. Tapi kalau tamengnya Lolita ya, shieldnya Lolita itu bisa nahan semua damage carry bahkan ya, kalau misalkan dipakai pada posisi dan timing yang tepat. Jadi kita lihat akan ada Angela support di situ. Jadi di sini hyper carry-nya seperti akan digunakan sama Kimi guys ya. Hyper carry Kimi dengan Angela untuk tambahan movement speed, dan Atlas akan digunakan sama anak-anak XCN untuk pick terakhirnya. Atlas, Chow dan juga Carmilla, 3 hero stun bisa dibilang. Terus ada movement speed tambahan dari Bucang dan Barbie yang akan menjadi solo carry-nya. Dan di sini kita lihat siapa yang bakal Ravici, Bucang, Fenrir, Barbie guys ya. Oke, kita langsung saksikan aja guys ya tanpa panjang lebar ke dalam in-game-nya. Oke, kita saksikan. Tadi gue lihat di komen banyak yang bilang, "Bang, lagi sakit ya?" Enggak. Ini gue pakai selimut ini karena emang ruangannya lagi dingin, lagi hujan juga. Jadi gue lebih baik kan daripada kedinginan nantinya sakit, mendingan gue pakai selimut dulu deh sebelum gue sakit gitu kan. Jadi Pai di sini akan mainin Kimi dengan skin Gatling gun-nya guys ya. Itu kayak machine gun gitu. Violet sama Ravici bakal langsung nge-clear di bagian tengah aja, berbagi XP sepertinya, sehingga carry-nya di situ bisa dengan bebas untuk ngamanin buff merah terlebih dahulu, langsung ngamalin jungle-nya juga, dan terus langsung akan bergerak ke arah buff biru. Jadi emang mereka di sini fokusnya gimana caranya carry-nya secepat mungkin dapetin buff-nya. Sementara kita lihat Dev Coach akan menjadi offlaner di sini ya. Satu melawan King Fenrir. Karena kita tahu sendiri Angela ini untuk di early game memang kuat banget. Mencoba untuk mencicil-cicil terus seorang Fenrir di sini guys. Angela di sini gimana targetnya itu menjadi level 4 secepat mungkin ya, supaya pada saat yang dibutuhkan bisa masuk ke arwahnya, bisa menjadi arwah ya untuk seorang King Barbie. Violence akan langsung masuk di sini. Kita lihat Pai masih berusaha dan berhasil mendapatkan buff birunya di sini. Kita lihat Barbie mencoba untuk mencuri jungle di situ. Tidak ada engagement lebih lanjut lagi. King Violence harus ngeregen darahnya terlebih dahulu. Ars mencoba untuk ngebuying time, di stun gitu aja, dan satu hit terakhir akan mendapatkan lomang ya dari King Barbie. Wow, mencoba untuk dinusuk terus guys. Yok, Spy di situ, Ars ngumpul rame-rame, ada Guava datang. Apakah di sini Cecilion akan membunuh pacarnya sendiri guys ya? Tapi ternyata barely alive di sini, masih bisa selamat King Barbie. Iya loh, siapa yang dapat tuh? Kayaknya Barbie yang dapat ya. Soalnya tadi kayak peluru terakhir carry itu udah mulai mencuak. Dev Coach disitu akan mengamankan sepatu mananya guys ya, supaya bisa nge-spam skill, mencoba untuk menebak di mana si Chow ini berada. Dan dikasih tali Chow-nya guys, terpaksa menggunakan flicker. Dia tahu di situ teman-temannya udah mulai datang. Agak sedikit terlalu cepat kalau boleh dibilang untuk seorang Fenrir menggunakan flickernya. Dan di sini tanpa adanya flicker tentunya anak-anak Alter Ego bakal lebih gampang lagi untuk memberikan pressure. Kita lihat di sini bertemu guys ya, nggak seperti tim-tim lainnya guys ya yang biasanya kayak
Oke, mereka push bawah, kita push atas guys ya. Jadi kita tuker-tukeran aja. Tapi di sini kita lihat mereka rotasinya ke arah yang sama ya. Violence akan langsung ngebanting 3 orang, tapi di situ emang posisinya si Fenrirnya udah mati juga, Barbie-nya udah mundur. Jadi Atlas itu dia udah tahu pasti mati ya, tapi gimana caranya udah buying time, udah gue bantingin ini 3 orang sekaligus guys. Gila ya, itu emang defensifnya dari Angela, terus dicas sama Lolita, bener-bener team fight yang sangat baik dari Alter Ego. Kita juga perlu catat di sini Alter Ego menurut gua tim yang akhir-akhir ini tuh kayak lumayan berkembang ya. Kalau kita lihat dari sebelum playoff itu Alter Ego tuh lumayan lumayan bisa ngegendong. Ini si Yox, Dev Coach Pai. Ada yang ganti nih pemainnya. Dulu kan ada si Yami guys ya. Yami ini apakah ganti nama jadi Yox atau gimana guys? Turtle akan diamankan sama seorang Pai di sini. Team fight akan berlanjut kah? Barbie darahnya sekarat, Bucang darahnya sekarat, bakal dijebret sama Yox tapi tidak mempunyai flicker sepertinya di sana guys ya. Masih cooldown 10 detik lagi. Dan yang harus dilakukan sama anak-anak violence di sini, anak-anak XCN di sini sepertinya harus farming dulu di sini supaya Barbie-nya bisa lebih jadi. Karena di sini kalau dipaksakan tim fight terus ya, Barbie-nya bakal sedikit susah. Karena di sini Rafaela sejujurnya kalah ya kalau misalkan diadu sama Angela. Kayak Angela tuh damage-nya tuh kayak rata ya, kayak area 1-1-1 gitu, dan dia tuh bisa nge-heal dan dia tuh area gitu loh. Kalau Bucang ini mungkin bisa nge-heal sama sendiri, cuma dia damage-nya dan efek slow-nya tuh nggak separah si Angela guys untuk di awal-awal kayak gini. Kita lihat dibanting di situ Yox ya, langsung diulti sama Rafaela. Yox masih bisa selamat dan Cecilion-nya udah mulai datang. Damage areanya sangat besar di sini. Kita lihat combo Lolita dan juga Kimi dan juga Cecilion di sini benar-benar sakit ya. Semuanya serangan misil bisa dibilang. Ini pakai 3 misil guys ya. Cecilion kayak misil gitu, terus Kiminya misil. Lolita juga pakai misil kan ya. Skill 2-nya tuh bisa keluarin misil guys. Jadi emang ini kayaknya kuat banget sih ya kombinasi Lolita dicampur Cecilion ya. Mungkin Kiminya nggak terlalu gimana banget menurut gua kombonya. Cuma Lolita sama Cecilion ini cukup berbahaya sih. Sama Angelanya itu bikin slow, dicas, ceder, tiba-tiba Cecilion tuh langsung kayak bad impact, udah bener-bener kayak apa ya, areanya rusuh banget guys. Di sini XCN agak sedikit kesulitan. Kalau misalkan di sini Alter Ego bisa ngalahin XCN, dia adalah tim MPL pertama yang berhasil ngalahin tim hasil kualifikasi guys. Tim kualifikasi apa sih bang? Ya tim kualifikasi adalah tim-tim yang nggak ada di MPL gitu aja gampangnya. XCN, Reka, Siren dan juga Victim itu semuanya kan nggak ada di King Fenrir mencoba untuk menendang. Tapi kita lihat lebih memilih untuk escape karena darahnya nggak cukup. Violence bakal dicicil, kita lihat ya. Emang karena spesialis buat lawan tank-tank keras ya. Kimi kalau misalkan itemnya jadi, emang bener-bener enak banget buat ngeharas. Wah, Ars akan menggunakan Purify di situ, berharap untuk mendapatkan seorang Fenrir. Permainannya sangat baik di situ guys. Dari seorang Fenrir untuk buy one sama Uranus. Walaupun darahnya sekarat di situ, dia melihat potensi untuk bisa ngebunuh ya seorang Ars ya, walaupun dia punya Purify. Mungkin agak sedikit telat ya digunakan Purify-nya. Dan Pai akan mengamankan turtle-nya di sini 17.000 berbanding 14.500, bedanya 3.000 guys ya. Sekitar 500 perbedaan gold per menit ya untuk sementara waktu ini. Cecilion kita tahu sendiri di sini hero yang semakin late semakin bakal kuat ya, stack-nya makin lama makin nambah. Terus juga Sanguin Clawe seperti yang biasa gue mention ya, sangat menyebalkan. Dan di sini sepertinya yang ditargetin adalah turret. Kita lihat Arsnya bakal dimasukin ya, arwahnya sama ini. Dan King Barbie lebih memilih untuk mundur karena Pai-nya udah datang. Ars bakal dibunuh, Fenrir bakal menjadi trade guys ya. Bucang menggunakan flicker, skill 2 berusaha untuk kabur. Kita lihat damage-nya udah nggak bisa masuk dan Barbie di sini akan melarikan diri pertama kali. Violence akan nge-buying time di sini, mencoba untuk memberikan space ya buat Rafaelanya buat escape. Carmilla melakukan split push ya, sepertinya emang mereka target ini itu adalah turret-turretnya. Karena mereka kalau paksain team fight terus kayaknya bakal kalah. Barbie juga udah sadar itu dan kayaknya udah kita jangan ngehajar terus ya. Lu kasih gua waktu aja, lu tahan-tahan dulu, gua farming. Ntar pada saat kita comeback, kita bakal bisa comeback. Pai dan Yox, Lolita ini menurut gua salah satu hero tank yang sekarang tuh jarang dipakai, tapi menurut gua tuh emang strong banget sih ya. Dari stunnya, dari support shieldnya, dari ultinya bener-bener ngebantu banget. Dan ini kayak cocok banget ya sih, kayak di tabok sama Lolita berhenti, terus dikasih efek-efek slow sama Angela, terus dia ngecasnya jadi lebih enak ya kan. Kayak lu pakai Lolita aja, lu mau ulti aja itu kan udah kasih efek slow, terus lu ditambahin sama skillnya Angela.
oke. Kali ini kita lihat team fight-nya bagus banget. Pai bakal dimasukin sama Angela. Di situ King Barbie berhasil mendapatkan kill sepertinya di situ terhadap Guava dan juga Yox, entah siapa yang kebunuh tadi. Tapi di sini kita lihat XCN bermain dengan cukup baik ya, bisa ngetargetin satu hero, dan di sini akan memberikan waktu lagi untuk Karinya farming dengan sangat bebas di sini. Level 12 daripada Pai. Barbie juga level 12 di sini. Karena kita tahu sendiri Barbie biasa main Karinya tuh juga nyeremin banget ya, bisa bunuh 7 mati kosong. Tapi kali ini kita lihat masih baru 3 guys ya, jadi pelan-pelan sepertinya mendapatkan hadiah turtle pertamanya di sini sepertinya. Dan kita lihat Ars jangan sampai mati lagi di turret Ars ya, posisinya lagi menang. Dan kita lihat di sini apakah seefektif dengan masuknya Angela ke Kari, ataukah malah di sini lebih efektif masuk ke arah Kimi guys ya. Karena Kimi itu kan sliding, dia sliding terus, jalannya emang cepat ya dalam pengejaran. Tapi kalau dipakai Angela bakal lebih cepat lagi, lebih tanky lagi. Dan tadi kita lihat Angela sudah masuk ke 2 target ya. Satu dia masuk ke Uranus, kedua dia masuknya ke Kimi guys. Kita bakal lihat apakah dia bakal masuk ke tempat lain lagi. Mungkin ke Cecilion, karena kan pada saat menggunakan ultinya Cecilion tuh biasa suka ketinggalan di belakang gitu kan, kayak ngejar kan. Apakah dengan dimasukin Angela dia bakal bisa cepat banget movement speed-nya jalan ke depan. Maksimum charge di situ dikeluarkan. Ravici harus terkurang darahnya guys. Ars apakah bakal masuk? Sepertinya masih belum cukup berani di sini ya. Bucang menambahkan movement speed buat seorang Violence di situ. Level 13, Pai-nya level 14. Wih, Ars-nya gila maju banget guys. Pede banget di sini Ars, apakah bakal mati? Dan di situ Ars apa yang dilakukan guys ya? Karena itu menurut gua kayak teman-temannya lagi nggak siap juga, dan di sini bakal ketangkep satu dibanting gitu aja. Ravici harus mundur di situ menggunakan flicker pada saat yang cepat. Kita lihat Barbie harus bisa mundur guys. Guava dan juga Pai di sini menjadi damage yang luar biasa besar guys ya. Dan kita lihat di situ yang kejar adalah seorang Guava guys sama seorang Barbie. Waduh, Barbie-nya masih bisa bertahan. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Pai-nya masih selamat, dan kita lihat bakal ke target di situ. Rafaela dar ditahan sepertinya guys. Gue pikir tuh Kiminya bakal mati guys ya. Tadi soalnya udah kayak dikasih benang sama Rafaela sebelum dia mati. Dan Ravici di sini sama Cho bakal masih menjadi 2 yang hidup. Violence di situ setelah team fight yang cukup panjang akhirnya bisa mati juga. Di situ Karinya agak sedikit nekat sih dari Barbie ya. Karena dia tuh langsung muter ke belakang, langsung mencoba untuk mengejar ke arah seorang Guava tadi guys. Permasalahan di sini Barbie-nya kan menggunakan Purify guys ya. Kalau dia gunain flicker mungkin tadi pasti langsung dapet tuh guys ya. Cuma kalau misalkan nggak pakai Purify ya, dia resikonya bakal bisa dipentung dengan mudah. Kena stun Lolita juga dia nggak bisa escape. Tapi kalau Sin bisa ya pakai Retribution guys. Jadi di sini kita belum melihat adanya tim MDL yang menggunakan Retribution sebagai spell pegangan untuk hero hyper carry mereka guys ya. Entah sesusah itu atau mereka nggak mau ambil resiko. Karena menurut gue itu adalah resiko yang worth it banget buat ngamanin satu Retribution di tim kalian. Karena selain kalian itu bisa ngamanin objektif-objektif ya, kalian nggak bisa dirusuh di awal tuh agak sedikit susah guys. Bahkan sama Grok sekalipun. Kalau kalian pegang Retri ya. Level 15 dari King Barbie kita lihat di sini di menit 11 ya, sudah item-item yang diamankan. Bakal ada sedikit Rose Gold Meteor di situ, Endless Battle guys. Belum ada attack speed yang cepat di sini guys ya. Violence bakal langsung di flicker ulti di situ sama, dan dibanting beberapa orang. Yox masih mencoba menjadi yang paling depan guys. Immortality-nya bakal hilang. Pai kita lihat damage-nya besar banget di sini. Barbie nggak bakal cukup damage-nya di sini sepertinya. Keluar di situ Rose Gold Meteor-nya guys, dan triple kill daripada seorang Pai yang dimasukin sama Angela. Walaupun kayak kelihatannya mungkin tadi tim fight-nya nggak gitu rame ya dari Alter Ego, tapi itu kalian nggak lihat Angela-nya ternyata ada di dalam guys. Ars berhasil mendapatkan kill juga terhadap Cho di sini guys ya. Bucang mati 3, Violence mati 3, King Fenrir mati 3, King Barbie mati 3, Ravici-nya baru mati sekali. Dominance Ice akan diamankan sama seorang Ars di sini. Ini emang kayak ngebuka ulti di daerah sana nih. Lolita udah 2 kali ya memberikan efek slow yang nyebelin banget. Dan di sini menurut gua agak sedikit maksa sih ya. Ini di poin ini menurut gua Barbie masih bisa kabur, tapi dia mencoba untuk mendapatkan kill lagi ya, walaupun kayak tebel banget di situ.
Coba kalian bayangin ya kalau misalkan itu Angela masuk ke si siapa namanya Kari guys, itu Karinya bakal gila banget guys. Tetap aja mau kayak gimana pun menurut gua oke, emang Kimi bisa dipakai dengan combo Angela, tapi kayak Kari tuh kalau dengan Angela menurut gua jauh lebih mengerikan lagi guys. Efek slow, phantom step ke belakang, ke depan, kabur-kabur, goyang-goyang, dan susah banget targetin Kari kalau misalkan udah kena Angela gitu guys. Dan di sini berkali-kali sepertinya dia menurunkan kualitas guys, nggak tahu entah streamingnya agak sedikit error apa internet gue yang kurang kuat gitu ya kan, kadang-kadang bingung juga gitu kan. Dan di sini buff merah akan diamankan terlebih dahulu. Di sini sebetulnya Carmilla-nya harus join war sih ya, buat ngasih sisi awal guys ya, buat gimana bantu Chow-nya buat setup. Kalau nggak Chow-nya jalan sama Carmilla sih bagus sih. Gue nggak tahu apakah Chow sama Carmilla di sini di combo ya, dua item, maksudnya dua hero, item-itemnya bisa nggak buat ngeber seorang Uranus di sini. Atau bahkan kayak Carmilla sama Kari aja sebetulnya cukup sih buat nge-game ini. Jadi kalau misalkan mereka mau ngebukain ya, mungkin Carmilla sama Karinya bisa ngebunuh Uranus dulu, dan sepertinya itu mereka yang ingin dilakukan. Karinya sudah mulai bergerak ke arah bawah, Carmillanya bakal nge-press dulu. Kalau Uranusnya maju di situ kemungkinan bakal dimakan. Dan Kari masih menunggu guys. Uranusnya di situ feelingnya kuat juga ya dari seorang Ars dia guys ya. Dia tahu kayaknya gue bakal ditungguin, gue nggak mau terlalu keluar dulu. Kita lihat di sini pura-pura ngelord sudah dilakukan sama anak-anak XCN. Itu namanya strategi pura-pura ngelord guys ya. Supaya sepertinya Karinya nggak ketahuan lagi ada di mana. Sanguin Cloud di situ mencoba untuk mencari-cari orang yang ada di bush guys ya. Dan Carmilla sudah menunggu guys, siapa yang bakal dimajuin duluan guys. Lolita, Yok sudah bakal maju ya, masih mempunyai perisainya guys. Dan darahnya 2 bar dilepas gitu aja guys. Dan Violence langsung maju. Wah, lo flicker, iya dibanting, anjay ya. Masih bisa kabur. Pai di sini akan menggunakan Angela dengan sangat baik guys ya. Dimana pertanyaannya Lolitanya guys. Lolitanya langsung ngecas di situ, terkena beberapa orang, ngelewatin gitu aja guys ya. Itu kayak dia flicker ya, jadi kena, mestinya kena 2 orang, jadi kena 1 orang, tapi nggak apa-apa guys ya, karena emang dia pengennya tuh ngincer seorang Barbie. Dan di sini team fight lagi-lagi dimenangkan sama anak-anak Alter Ego ya. Kenapa? Karena emang di sini anak-anak SCN itu kayak lagi team fight tiba-tiba Angelanya masuk, kasih efek slow banyak banget, terus dicas sama seorang Lolita, jadi kayak emang nyebelin banget buat team fight areanya di sini. Cecilion di sini benar-benar memberikan dampak yang banyak banget sih, walaupun dia bisa dibunuh ya di awal tuh. Dia masih sempat menggunakan Winter Trancheon dan masih bisa tuh ya. Kayak dia tuh terjepit di tengah-tengah war aja masih bisa memberikan dampak, apalagi kalau dia bebas di belakang guys. Ini yang menjadi PR mungkin buat anak-anak XCN ke depannya. Alter Ego mendapatkan buff biru di situ daripada seorang Ars dengan sangat baik. Di sini masalahnya kan damage-nya benar-benar full di King Barbie. Sementara Alter Ego dia punya Guava, dia punya Pai, Death Watch-nya juga nyebelin banget guys ya. Jadi emang secara damage di sini hanya mengandalkan King Barbie benar-benar nggak cukup sepertinya buat anak-anak XCN. Bahkan di menit 15 ini kita lihat ya, walaupun dia bunuh 7, tapi nggak sepadan ya dengan apa yang dilakukan sama anak-anak Alter Ego. Cecilionnya di sini walaupun kita lihat mati 3 bunuhnya cuma 1 ya, tapi emang damage yang dilemparkan sama Guava itu benar-benar menurut gua cukup pedih ya guys ya. Asisnya 13, kalian bayangin asisnya 13 guys. Jadi emang mereka nggak bunuh banyak dari Guava sendiri. Kita lihat ya, itu bad impact ke Violence aja tuh bentaran tinggal setengah guys ya. Dan kita lihat itu gimana caranya seorang Guava dia zoning benar-benar enak banget dengan menggunakan Cecilion ya. Langsung ulti ya, dicicil-cicil skill 1, skill 1, skill 1. Dan Lordnya di sini harus cepat-cepat dibunuh guys. Kita lihat Fenrir akan langsung nendang ke arah Guava, mencoba untuk mengincar, di flicker ke depan, dan itu yang memang harus dilakukan sama seorang Chow. Ya, cukup baik sekali di sini permainan Fenrir di sini. Kalau misalkan sampai XCN bisa memenangkan team fight ini emang diawali sama gerakan Chow sih yang sangat baik. Dan double kill sama Angela guys, terpaksa untuk mundur dulu guys, mencoba untuk diselamatkan, tapi Ars di sini bakal terkurung, kehilangan immortality-nya, bakal coba untuk di burst guys, tapi akan masuk Angela, gila ya. Darahnya dari habis tiba-tiba nambah lagi, dan ini akan memberikan waktu Pai untuk clearing semua turret di sini ya. Barbie kita lihat ya bakal mencoba untuk gimana caranya ngebunuh anak-anak dari Alter Ego, tapi di sini emang Angelanya too strong sih. Angela too strong, dan di sini pick Angela menurut gue benar-benar tepat.
Alter Ego memenangkan game pertama. Dan di sini apakah Alter Ego di sini bakal menjadi tim yang pertama di luar kualifikasi akan lolos ke babak berikutnya? Kita bakal tunggu aja dan kita bakal saksikan lagi di game kedua seperti apa draft picknya, seperti apa mereka akan melakukan perubahan-perubahan draft pick ya. Jadi gitu aja untuk game pertama. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Gue Bas Clemens. Lanjut ke game yang kedua. Itu ada Michael So guys.